Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video explainer kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Di video ini kita bakal ngobrolin topik yang sangat penting nih buat kita, apalagi yang sedang belajar di bidang pendidikan dasar, yaitu perkembangan aspek moral pada peserta didik sekolah dasar. Pernah gak sih kalian nemu anak yang selalu patuh sama aturan, tapi ada juga yang berani bilang, kenapa sih aturannya harus gitu? Nah, ternyata itu semua dijelaskan lewat teori perkembangan moral. Menarik kan? Oh iya, video ini dibuat oleh kelompok 7 yang beranggotakan dengan aku sendiri, yaitu Alia Zara, dan teman-temanku ada Alfira, Dina Asauki, dan Muhammad Gunawan. Lalu, dosen pengampu kami yaitu ada Ibu Dr. Ani Nuraini, MPD. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Baik, yang pertama ada pengertian moral. Moral berasal dari bahasa Latin mos, moris, artinya adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai, atau tata cara kehidupan. Moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter dalam diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan apa yang buruk. Dengan memiliki moral yang baik, seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang diakui oleh masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang akan aku bawakan, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak sekolah dasar. Jadi gini, moral anak itu nggak langsung terbentuk dari lahir ya. Ada beberapa hal yang sangat berperan dalam proses mereka belajar, yang membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah itu ada lingkungan. Coba bayangin deh, seorang anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang, jujur, dan saling menghargai, pasti lebih mudah belajar untuk bersikap baik juga kan? Nah, lingkungan ini juga bisa berarti rumah, sekolah, bahkan pergaulan sehari-hari. Kalau anak sering melihat orang-orang di sekitarnya mencontohkan perilaku positif seperti membantu teman atau meminta maaf ketika salah, dan mereka juga pasti akan menirunya. Karena pada dasarnya anak-anak itu belajar moral bukan dari teori, tapi dari apa yang mereka lihat dan alami setiap hari. Nah, yang kedua ada faktor orang tua. Nah, ini penting banget nih. Orang tua itu ibarat cermin pertama yang dilihat anak dalam memahami dunia. Cara orang tua mendidik, menasihati, bahkan bereaksi saat marah, semuanya berdampak langsung pada pembentukan moral anak. Kalau orang tua memberikan teladan yang baik, seperti jujur, bertanggung jawab, dan adil, maka anak pun akan tumbuh dengan nilai-nilai itu tertanam dalam dirinya. Sebaliknya, kalau anak dibesarkan dalam suasana penuh konflik atau kekerasan, besar kemungkinan mereka akan mengembangkan nilai moral yang bermasalah juga. Jadi, intinya, perkembangan moral anak SD itu sangat dipengaruhi oleh siapa dan apa yang ada di sekeliling mereka. Kita sebagai pendidik, orang tua, atau bahkan teman sebaya punya peran besar dalam proses itu. Oke, jadi dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa moral adalah nilai yang membantu seseorang membedakan mana yang baik dan buruk. Perkembangan moral anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan orang tua. Menurut Peirce, ada 2 tahap perkembangan moral, yaitu heteronomos dan autonomos. Sementara menurut Kohlberg, yaitu ada perkembangan moral terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu prekonvensional, konvensional, dan postkonvensional. Semua teori ini menunjukkan bahwa membentuk moral anak bukan cuma soal memberitahu mana yang benar ataupun salah, tapi juga soal memberi contoh dan mendampingi mereka untuk berpikir mandiri. Selanjutnya, ada faktor-faktor perkembangan moral menurut Piaget. Yang pertama ada heteronomos atau tahap realisme moral, terjadi pada anak berusia di bawah 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak menganggap bahwa aturan adalah sesuatu yang tetap dan datang dari otoritas seperti orang tua dan guru. Mereka percaya bahwa aturan tidak bisa diubah dan harus ditaati secara mutlak. Contohnya, ada 2 anak yang memecahkan piring. Anak ke-1 memecahkan 5 piring dengan tidak sengaja, sementara anak kedua memecahkan 1 piring dengan sengaja. Tapi anak dalam tahap ini akan mengatakan bahwa anak ke-1 lebih nakal karena dia memecahkan lebih banyak piring. Disebabkan anak belum melihat niat, hanya melihat hasil akibat. Mereka menganggap aturan tidak bisa dilanggar dan setiap pelanggar harus dihukum meskipun tidak sengaja. Kedua,
ada tahap autonomous atau moralitas otonom, atau bisa disebut tahap independensi moral, terjadi pada anak berusia di atas 12 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir lebih dewasa. Mereka menyadari bahwa aturan dibuat oleh manusia dan bisa berubah melalui kesepakatan bersama. Anak menilai moral dari niat, bukan hanya dari hasil tindakan. Anak pada tahap ini akan mengatakan anak kedua lebih salah karena dia memecahkan piring dengan sengaja. Pada tahap ini, anak sudah bisa melihat niat di balik tindakan. Mereka menyadari bahwa aturan bisa dibicarakan dan diubah jika adil bagi semuanya, serta memahami pentingnya empati dan konteks dalam menilai tindakan. Yap, selanjutnya ada 3 tahap perkembangan menurut Kohlberg. Yang pertama ada pro-konvensional, yakni dibagi menjadi 2. Yang pertama tahap punishment and obedience orientation, di mana pada tahap ini anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Yang kedua ada tahap instrumental relative orientation atau hedonistic orientation. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan diri sendiri ataupun orang lain. Yang kedua ada tahap konvensional, yakni dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada tahap interpersonal concordance atau good boy good girl orientation, di mana pandangan anak pada tahap ini tindakan yang perilaku moral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui oleh orang lain. Yang kedua ada tahap law and order orientation, di mana pada tahap ini pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Yang ketiga ada post konvensional, di mana dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada tahap social contract legalistic orientation, di mana tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Yang kedua ada tahap orientation of universal ethical principle, di mana tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, ataupun tindakan yang diakui oleh orang lain. Nah, itu dia penjelasan kita tentang perkembangan aspek moral pada peserta didik SD. Semoga video ini bisa menambah pemahaman kamu tentang pentingnya pendidikan moral sejak dini. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya kamu gak ketinggalan video edukatif lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.